Oke, next kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Di silabusnya kita sekarang membahas tentang asinkronus ya. Apa itu asinkronus ya? Jadi kita harus tahu dulu materinya. Di materi Flutter itu di bahasa Dart itu ada pembahasan tentang ya ini asinkronus dan asinkronus ya. Jadi pada bahasa Dart itu terdapat dua jenis pengeksekusian kode ya. Kode yang dijalankan sinkronus secara sinkron atau secara asinkronus, asinkron ya. Berikut ini merupakan gambaran perbedaannya. Jadi kalau pada pemrosesan secara sinkronus, nih kita menjalankan sebuah proses A. Kemudian ada proses B masuk. Ya ini kita tungguin dulu nih, A-nya ditungguin ya. A-nya ditungguin. Jadi di stop dulu, di pause ya. Kemudian kita menjalankan proses B sudah selesai, baru dia ngelanjutin lagi proses A. Itu yang dijalankan secara sinkronus atau secara seri gitu ya. Nah, kalau secara asinkronus itu kita bisa anggap dia secara paralel. Jadi proses A nih, set masuk. Nah, ternyata ada eksekusi proses B. Ya udah biarin aja dia secara paralel dan proses A itu dilanjutin gitu. Baru nanti ada proses B, kalau dia punya hasil respon maka masuk lagi ke proses A. Kalau misalnya proses A-nya udah selesai gitu ya. Jadi memproses secara asinkronus gitu. Nah, ini mungkin lebih jelas ya, kita langsung mengeksekusi di codingan kita. Ya, di sini mungkin di sini kita akan hapus semua ya. Void main, di sini void main ya, masih kosong. Idenya kayak gini ya. Kita ngeprint di sini A ya. Kemudian kita print lagi B, kita print lagi C ya. Kita save, kita run without debug. Apa yang terjadi? Proses ini akan dijalankan secara sinkronus. Jadi print A dulu, kemudian print B, kemudian print C. Nah, sinkronus seiring berjalannya kode ya. Kode mengeksekusi kode line 2, line 3, line 4 dan seterusnya sampai habis gitu ya. Jadi ini proses sinkronus A, B, C ya. Bagaimana jika kita punya kode function lain, misalnya cetak huruf B ya. Kita punya function lain ya. Kalau membuat dia menjadi asinkronus, kita butuh feature namanya. Feature ya, feature function feature. Nah, feature. Nah, di dalam feature ini kita cek dia butuh sebuah function, maka kita langsung eksekusi aja. Di sini butuh sebuah function ya. Nah, dia kita bisa sebut sebagai anonymous function ini. Jadi function yang nggak punya nama, jadi langsung aja kita eksekusi gitu ya. Di dalam sini kita akan ngeprint B-nya. Kayak gini. Nah, nanti si function cetak B ini yang kita jalankan di sini. Apa yang terjadi? Kalau ini kita run without debug. Nanti hasilnya akan ngeprint A ya. Kemudian langsung ngeprint C. Nah, B-nya di mana? Nah, berhubung widget test.dart ini yang ada di sini itu tidak bisa melakukan proses asinkronus ya. Jadi dia harus sinkronus. Maka kita akan mencobanya di secara online aja nih buat mempelajari sinkronus dan asinkronus ya. Jadi codingan ini semuanya kita copy aja. Jadi teman-teman buka Google, buka dartpad.dev. Nah, ini adalah buat nyoba-nyoba juga bisa ya secara online nih. Kalau teman-teman nggak punya instalan Visual Studio Code, Flutter, Dart gitu, teman-teman bisa belajar secara online di sini. Nah, ini kita paste aja. Kalau ini kita save, kita run ya, apa yang terjadi di konsolnya? Dia akan ngeprint A ya. Kemudian dia mengeksekusi proses B ya. Proses B dia dijalanin, tapi karena dia secara asinkronus, proses B itu dilewatin dulu, maka dia langsung ngeprint C dan proses C-nya yang proses B-nya cetak B ini baru dijalanin kayak gitu. Nah, ini adalah proses secara asinkronus. Jadi ini kalau misalnya dijalanin pertama juga dia nggak ngefek ya, karena dia adanya di asinkronus nih menggunakan feature. Kalau ini kita run, maka yang terjadi adalah ya sama gitu. Proses A ngeprint A, terus ngeprint C dan ngeprint B-nya ya nanti, karena ini adalah masuk ke dalam feature. Sebenarnya kita bisa kasih delay dia dengan menggunakan feature delay. Feature titik delay. Nah, ini feature delay ini dia kalau kita baca feature delay, dia membutuhkan sebuah durasi, parameter durasi dan function juga nih. Jadi sebenarnya function ini
Ini kita bisa cut, kita masukin ke dalam sini. Tapi sebelumnya kita kasih durasi dulu ya. Sebelumnya kita kasih durasi. Durasi ini itu kita bisa menggunakan widget duration. Kita misalnya kasih duration berapa detik gitu. Dan ini apa ya? Oh, ini kita mau misalnya 2 detik gitu ya. Kita mau 2 detik. Nah, ini kita hapus saja. Kita menggunakan feature delay. Jadi dia ada delaynya 2 detik baru dia ngeprint B gitu. Kalau ini kita save, kita coba run. Kita jalanin, ngeprint A, C, tungguin 2 detik baru dia ngeprint B. Nah, ini adalah proses secara asinkronus gitu ya, teman-teman. Nah, misal lagi gini, teman-teman. Cetak B ini kita coba taruh di tengah-tengah ya. Ini nggak ngefek ya. Jadi tetap aja yang dijalanin itu ngeprint A. Karena dia sifatnya asinkronus, jadi dia nanti dulu diprosesnya secara paralel ya. Jadi di sini secara paralel dia ngeprint A, kemudian ada cetak B, ya udah nih karena ada fungsi future, ya udah nanti dulu. Dia ngelanjutin proses A-nya dulu, yaitu mengeksekusi print C kayak gitu. Jadi kalau ini kita save, kita run, ya ini tetap ngeprint A, kemudian ngeprint C, kita tunggu 2 detik baru dia B-nya muncul. Nah, kayak gini ya. Apa yang terjadi kalau misalnya di sini di void cetak kita print ya. Kita print ini tulisan berhasil cetak B, misalnya kayak gini. Apa yang terjadi? Kalau kita cek ya, kita run, yang terjadi akan seperti ini nih. Dia ngeprint A, kemudian dia ngeprint berhasil cetak B, kemudian dia ngeprint C, dan dia tunggu 2 detik baru muncul B-nya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena ya proses di luar future ya, di luar function computational yang ini ya, dia akan dijalankan seperti layaknya proses main biasa ya. Jadi sebuah fungsi biasa. Kalau di sini kita ngeprint A, kemudian dia menjalankan fungsi cetak B. Fungsi cetak B di dalamnya yang asinkronus tuh yang ini doang. Sedangkan ngeprintnya ini ya tetap dieksekusi gitu. Jadi dia mengeksekusi lebih dulu nih print ini sebelum C itu muncul. Ya, jadi akan mengeksekusi ini dulu baru C-nya. Nah, ini adalah asinkronus ya. Kalau mau dia di sini kita pasangnya di sini buat nungguinnya 2 detik ya. Nah, ini kalau kayak gini dia bakalan berhasil nih. Jadi A dulu, kemudian ngeprint C, kemudian tunggu 2 detik baru dia B dan berhasil cetak B kayak gitu ya. Jadi harus di dalam sebuah function ini computation kayak gitu ya. Nah, ini adalah materi tentang asinkronus gitu ya. Sebenarnya ada cara lain untuk mengeksekusi biar hasilnya akan seperti ini. Misalnya tadi kita di sini tetap print B-nya di luar ya. Nah, itu ada yang namanya await ya. Ada yang namanya await. Nah, await ini bakalan error kalau misalnya fungsi tersebut belum kita set sebagai asinkronus ya. Kalau misalnya ada await, kita buat fungsi itu sebagai asinkronus baru dia bisa nih. Nah, apa itu await ya? Kalau ini kita save, ini kita run, maka yang terjadi adalah seperti ini. Dia ngeprint A, ngeprint C, dan baru dia mengeksekusi B, kemudian C, B-nya dijalanin. Maksudnya await ini dia akan menunggu dulu. Jadi fungsi yang ada di bawah sini, yang di bawah sini semuanya itu nggak akan dieksekusi ya. Yang di bawah sini nggak akan dieksekusi terlebih dahulu kalau misalnya dia belum nunggu 2 detik dulu nih. Dia ngeprint dulu baru dia mengeksekusi di sini kayak gini. Ya. Kalau udah pakai await sebenarnya kita nggak perlu ini ya, function ini juga nggak perlu nih. Kalau kita print B kita taruh di bawah sini juga bisa nih. Jadi function ini kita nggak perlu lagi. Kalau misalnya kayak gini juga boleh nih ya. Jadi kita tungguin 2 detik baru dia memproses print B dan berhasil cetak B. Kalau ini kita run, jadi ada banyak cara ya. Kita bisa menggunakan await. Jadi kita tungguin dulu B baru berhasil cetak B. Nah, ini gini ya. Ini adalah cara lainnya. Nah, di fungsi future ini ya berhubungan dengan asinkronus, kita ada yang namanya then dan catch error. Apa itu ya? Jadi di sini dicetak B ya. Kalau dia nungguin 2 detik, kemudian dia ngeprint B dan berhasil cetak B. Ini function ini kalau kita kasih titik, ini kita kasih then, nah ini nggak ada nih.
no suggestion ya. Tapi kalau misalnya tipenya ini kita ubah menjadi ya feature ya, tapi dia kan di sini nggak ada return apapun ya, di sini nggak ada return apapun ya, maka dia feature void ya, feature void. Maka di sini kita bisa kasih titik then. Nah ini ada nih ya, jadi ada nih then apa, kemudian kita punya juga catch error. Ini kalau error. Jadi fungsi feature ini memiliki titik then dan titik catch error teman-teman. Nah ini maksudnya apa? Then ini membutuhkan sebuah function ya. Dia akan ngeprint apa di sini. Kita coba cek, kita print langsung pasang kayak gini aja. Kita akan ngeprint sukses gitu ya. Sukses, dan kemudian di sini butuh parameternya misalnya data gitu ya. Kita copy aja ini buat yang error ya. Kalau kita nangkep error, ini bukan data tapi error, kita tulis error. Apa yang terjadi di sini ya? Kalau ini kita run, yang terjadi adalah seperti ini nih. A, C, tunggu 2 detik, B, berhasil cetak B, kemudian dia then sukses. Nah, ini bakal ngeprint ini. Jadi, pada fungsi feature ya, pada fungsi sebuah fungsi itu bertipe feature ya, itu ada tiga step ya, atau 3 jenis. Jenis yang pertama adalah ketika dia uncomplete. Nah, ini uncomplete. Uncomplete itu dia pas lagi nunggu 2 detik ya. Ya dia lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dia lagi nunggu 2 detik gitu ya. Nah, itu statusnya uncomplete, lagi nungguin gitu ya. Ada yang statusnya complete tapi dia sukses ya. Ada. Itu kita memanfaatkan .then ini. Tapi kalau dia complete ya, kalau dia statusnya complete tapi dia error, ada error gitu ya, maka dia masuk ke dalam catch error. Nah, ini tipenya void, kita nggak nge-return apapun ya. Kalau misalnya kita mau return apapun, misalnya kita coba cek return sukses ya, berarti ini berhasil cetak B. Ini kita cut aja, ini kita hapus. Nah ini kita nge-return nih, berhasil cetak B. Nah maka nanti data ini karena dia tipenya string, maka ini kita ganti jangan void tapi string ya. Jadi biar ada datanya nih. Nah tipe ini, data ini kita kembaliin, itu masuk kemana? Masuk ke then karena dia sifatnya complete, sukses ya. Ini kita bisa menggunakan return ya. Kita bisa menggunakan return. Nanti dia akan ngeprint sukses. Nah, mungkin kita akan ngeprint data hasil string ini, hasil kembaliannya kan berhasil cetak B. Maka ini kita masukin ke variabel data ini, kita akan ngeprint si datanya ini. Kalau ini kita save, kalau ini kita run, maka yang terjadi adalah seperti ini. A, C, tunggu 2 detik, B, dan berhasil cetak B karena dia return ya. Nah, kalau misalnya error nih, error, apa yang terjadi di sini? Kita ngeprint error gimana caranya? Di sini bukan cuman nge-return error gini ya. Di sini error atau di sini tidak berhasil ya. Tidak berhasil cetak B. Kalau ini kita run, maka dia sebenarnya bukan masuk ke catch error. Dia tetap ada di .then, cuman dia ngeprint si tulisan tidak berhasil cetak B ya. Dia bukan ngeprint error, padahal kan kita error nih, catch error. Nah, catch error ini akan menangkap suatu data jika tipenya itu bukan return ya, tapi tipenya itu adalah throw ya. Throw, melempar ya, melempar error maksudnya kayak gini. Kalau ini kita save, maka yang terjadi adalah kita ngeprint si errornya ini. A, C, tunggu 2 detik, maka B error. Ya, tulisan ini kita ambil aja dari error, ganti ya. Jadi error ini apa? Save. Maka dia akan A, B, A, C, B tidak berhasil cetak B. Nah ini. Jadi kalau error itu kita jangan return tapi menggunakan throw. Gitu. Nah mungkin ini simpelnya ya pembahasan tentang function future ya. Dengan tipe data yang ada kembaliannya. Nah tipe data future kalau mau ngembaliin data berupa string kita bisa pasang then ya. Kalau then ini datanya ini tergantung kita lemparnya menggunakan return ya. Kalau mau nangkep sebagai error kita menggunakan throw untuk melempar datanya ke sini ya. Nah ini adalah pembahasan tentang materi feature asinkronus ya, tentang asinkronus gitu.